Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, selamat kembali kita di dalam mesbah doa pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini, di hari yang baru ini, kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan, menyembah, memuji Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang memberikan kita kemenangan, kekuatan, kelegaan untuk kita boleh menjalani hidup ini dengan kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus adalah sumber kemenangan kita. Untuk itu kita mau menyenangkan hatinya, kita mau memuliakan namanya. Tanggalkan semua beban saudara, segala apapun yang menjadi rintangan yang menghalangi engkau untuk lebih dekat pada Tuhan di dalam hati, di dalam penyembahan pujian. Tanggalkan semuanya beban dan dosa, supaya kita boleh mendapatkan perkenanan Tuhan Yesus. Serahkan pada Tuhan Yesus masalahmu, dan kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada hari ini berkumpul bersama dengan anak-anak-Mu, memuji, menyembah Engkau. Biarlah hari ini Engkau yang disenangkan Tuhan. Kami mau tanggalkan semua segala apapun menjadi beban hari ini, beban berat kami untuk kami Tuhan Yesus jalani hidup ini. Kami serahkan padamu Tuhan, karena kami tahu kami tidak bisa mampu tanpa Engkau. Untuk itu kami hanya menyenangkan hati-Mu hari ini, mengambil Tuhan waktu yang terbaik. Tuhan duduk dekat di kaki-Mu Tuhan, memberi yang terbaik, menyenangkan hati-Mu dengan memuji, menyembah Engkau. Biarlah Tuhan Engkau disenangkan, dan kami percaya kalau kami utamakan Engkau Tuhan lebih dari segalanya, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru, kemenangan yang baru daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami izinkan Tuhan Yesus Kristus mengganggu mesbah doa pagi kami, mencuri hati pikiran kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Tak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan Yesus. Tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Amin Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering bila kami lepas dari-Mu. Ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Inilah pengakuan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Amin. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Oh, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kau Tuhan Yesus pokok anggur kami. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Benar ini Tuhan, pengakuan kami membutuhkan-Mu Tuhan. Hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Bapa. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Kami bagaikan ranting yang kering bila kami lepas dari-Mu Tuhan. Biar kami terus Tuhan membutuhkan-Mu Bapa. Haleluya. Bila ku lepas dari-Mu, Kaulah pokok anggur yang
memberi kehidupan, bagaikan ranting yang kering. Bila kami lepas dari-Mu Tuhan, ranting yang kering Tuhan. Bila ku lepas dari-Mu, sebab Kau pokok anggur kami, kebenaran kami, keselamatan kami. Ku yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Oh haleluya, bagaikan ranting yang kering Tuhan. Bila ku lepas dari-Mu, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur kami, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan. Kau yang beri kehidupan, beri kehidupan. Haleluya Bapa, Engkau yang berikan kehidupan dalam hidup kami. Kau berikan kekuatan yang baru saat kami tak berdaya ya Tuhan. Kaulah penolong kami satu-satunya, pengharapan kami. Kaulah keselamatan buat kami Bapa. Kami tak mau jauh dari-Mu, kami membutuhkan-Mu. Yesus Tuhan, penolong penyelamat hidup kami. Oh Yesus Tuhan, ya Ramaya Sande, haleluya. Oh ya Ma Bapa, Kaulah keselamatan kami ya Rama Sande. Kau yang berikan kehidupan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau Allah yang layak untuk disembah. Tuhan Allah kami, penyelamat hidup kami. Oh Yesus, Kaulah pemulih kami. Kau yang menciptakan kami Tuhan dari awal semula. Dengan Tuhan Kau membentuk kami dari nafas-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan beroleh kehidupan. Biarlah hari ini Tuhan, jika kami mau jalani hidup ini, kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami, tapi kami hanya mengandalkan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami seorang manusia biasa, tanpa Tuhan kami tak mampu. Inilah Tuhan, Tuhan permohonan Tuhan, kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Kau yang Tuhan bertahta di dalam hidup kami, berkuasa di dalam hati dan hidup kami Bapa. Engkaulah kemenangan untuk kami boleh menjalani hidup ini Tuhan. Untuk itu kami tidak mau Tuhan beban berat, kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, apapun yang menjadi sampah di dalam diri kami Tuhan buang di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau yang ambil alih dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah penebus hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan kami anak-anak-Mu. Yesus Tuhan, penebusku ya Tuhan. Yesus Tuhan, penyelamatku. Amin Tuhan Yesus, Kau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, penebusku. Kaulah Tuhan penebus hidup kami. Oh terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, selamatku. Amin, haleluya. Kau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan hidup kami dari segala dosa dan kebinasaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Amin Tuhan. Kini ku menantikan-Mu datang kedua kalinya untuk mengangkat umat-Mu yang kudus. Amin Tuhan. Ku tinggal bersama-Mu dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahagia sekali
selamanya. Amin. Yesus Tuhan, Kau penebus kami satu-satunya dalam hidup kami, penyelamat hidup kami. Yesus Tuhan, penebusku. Amin Tuhan, kami percaya padamu Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, Kau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Kini ku menantikan-Mu Tuhan, kini ku menantikan-Mu datang kedua kalinya untuk mengangkat umat-Mu yang kudus. Kau Allah kami yang kudus, ku tinggal bersama-Mu dalam kerajaan-Mu, hidup bahagia selamanya. Kini ku menantikan-Mu Tuhan, ku menantikan bersama-Mu, oh di dalam kerajaan-Mu Tuhan, untuk mengangkat umat-Mu yang kudus. Oh, ku tinggal bersama-Mu dalam kerajaan-Mu, hidup bahagia selamanya. Hidup bahagia bersama-Mu Tuhan selamanya, hidup bahagia selamanya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, hidup bahagia selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau siapkan hati kami dengan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu, dan Roh Kudus Tuhan urapi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengar firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah kudus dalam seluruh hidupmu. Ya, sebagaimana yang firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, saudara, mengapa kita harus hidup kudus dalam seluruh hidup saudara dan saya? Karena Tuhan, dikatakan karena Tuhan itu kudus, saudara ya, maka kita pun harus hidup kudus. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Ya, artinya bahwa tanpa kekudusan, tidak seorang pun yang dapat diselamatkan atau mendapatkan hidup yang kekal. Ya, karena dikatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Ya, saudara, bagaimana kita dapat hidup kudus dalam seluruh hidupmu atau seluruh hidup kita? Yang pertama adalah di ayat yang sebelumnya. Yang pertama adalah taat pada kebenaran. Di ayat yang ke-14 kita baca, dikatakan firman Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, saudara, yang pertama dikatakan biarlah kita taat, ya, dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya,
biarlah kita boleh taat pada kebenaran saudara dan saya. Ya, jangan kita turuti lagi hawa nafsu yang kita buat dahulu pada waktu kebodohan kita, sebelum kita lahir baru, sebelum kita sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan. Ya saudara, karena dikatakan firman Tuhan, siapa yang menabur dalam daging, dia menuai kebinasaan. Ya, oleh karena itu jangan kita turuti hawa nafsu yang menguasai kita, tetapi turutilah akan kebenaran firman Tuhan yang ada dalam hidup saudara dan saya. Ya, Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup kudus dalam seluruh hidup kita. Ya saudara, artinya adalah baik hati, baik pikiran, baik perasaan saudara dan saya, baik keinginan kita, baik perkataan kita maupun perbuatan saudara harus benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi saudara, pikiran kita mesti benar, perkataan kita mesti benar, perasaan kita, hati kita mesti benar, perbuatan kita harus benar di hadapan Tuhan. Ya, dan ukuran kebenaran saudara yang kita pakai adalah kebenaran firman Tuhan. Ya saudara, biarlah saudara kalau ada dosa, perkataan kita perkataan yang kotor, ya pikiran yang kotor saudara, ya kemudian perasaan-perasaan kita yang tidak benar, ada sakit hati, benci, dendam, saudara, kepahitan, saudara, ya apapun yang saudara rasakan yang mengganggu hidup saudara dan saya, ya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, nah karena itu Tuhan katakan, biarlah baik perkataan, pikiran, perasaan saudara, bahkan perbuatan saudara harus benar di hadapan Tuhan, ya agar hidup saudara dan saya dapat hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, kalau ada di antara saudara yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, ya saudara, perbuatan dosa, ya saudara, percabulan, saudara, perbuatan-perbuatan saudara yang melukai hati sesama, atau perbuatan-perbuatan yang menindas saudara, ya perbuatan-perbuatan kekerasan ya yang saudara dan saya lakukan dahulu, ya atau masih ada di antara saudara yang melakukan demikian, ya saudara, perbuatan-perbuatan yang cemar, maka saat ini biarlah kita boleh bertobat. Ya, karena apa? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat, dan juga kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil hidup kita. Ya, oleh karena itu saat Tuhan datang atau Tuhan memanggil hidup saudara dan saya, kita tidak kedapatan bercacat celah dan kerut di hadapan Tuhan. Ya, nah saudara, ketaatan kita pada firman Tuhan dapat kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 mengatakan demikian, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ya, kasih tidak berbuat jahat kepada sesama. Ya, biarlah kita mempraktekkan hidup kita kasih persaudaraan yang tulus. Ya saudara, apapun yang kita lakukan itu keluar dari dasar hati saudara dan saya. Apapun perbuatan baik yang saudara lakukan, biarlah didasari dengan ketulusan hati. Ya saudara, apapun yang saudara kita lakukan, saudara, baik itu baik ataupun yang tidak baik, kita terus melakukan hal yang baik. Karena apa yang saudara dan saya lakukan, itu kita lakukan untuk Tuhan. Ya, biarlah kita melakukan semua dengan ketulusan hati. Ya, dikatakan hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ya saudara, firman Tuhan katakan, barang siapa membenci saudaranya, saudara, dia tetap berada dalam kegelapan. Dan kepada setiap orang yang berada dalam kegelapan itu,
saudara, mereka tidak akan dapat memiliki hidup yang kekal, ya. Oleh karena itu, biarlah kita praktekkan, saudara, hidup kita dengan kita mentaati kebenaran, yaitu firman Tuhan. Baik hati saudara, pikiran saudara, perkataan saudara dan saya, maupun perbuatan kita harus benar di hadapan Tuhan. Dan ukuran daripada kebenaran itu adalah firman Tuhan, ya. Saudara, karena kekudusan dapat diukur lewat kebenaran, ya. Saudara, hati saudara mesti benar, ya. Perkataanmu, perbuatanmu harus benar di hadapan Tuhan, ya. Nah, saudara, hal yang kedua adalah, saudara, bagaimana kita dapat hidup kudus dalam seluruh hidupmu. Yang kedua adalah fokus pada hal yang bersifat kekal, ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25 mengatakan demikian. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudara, hidup saudara dan saya di bumi digambarkan seperti rumput dan bunga rumput. Ya, dikatakan rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Ya, artinya tidak ada yang kekal. Ya, saudara, semua yang ada dalam dunia hanyalah bersifat sementara. Karena itu saudara dan saya harus berfokus pada hal yang bersifat kekal. Ya, namun orang dunia banyak mengejar hal yang fana. Ya, saudara, kekayaan, ya, kedudukan, pangkat, saudara, ya, hal-hal uang, ya, harta benda, saudara, kemuliaan dunia, saudara, ya. Namun mereka lupa bahwa yang paling berharga dalam hidupnya adalah keselamatan. Ya, Tuhan Yesus bilang apa? Apa gunanya seorang memiliki semua isi dunia tetapi dia kehilangan nyawanya, ya. Oleh karena itu, biarlah kita mengejar hal yang mendatangkan keselamatan, yang mendatangkan kehidupan yang kekal. Fokus pada hal yang bersifat kekal, saudara, yang mulai membenahi karakter hidup saudara dan saya, sehingga pada saat Tuhan datang pada kali yang kedua, kita kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus bilang apa, saudara? Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua pasti ditambahkan, ya. Apa itu kerajaan Allah? Dikatakan hal kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, bukan hal yang bersifat lahiriah. Tetapi kerajaan Allah berbicara tentang, saudara, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Saudara, ini damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang daripada Roh Kudus, ya. Itulah hal yang bersifat kekal yang harus kita kejar dalam hidup saudara dan saya, ya. Karena apabila Tuhan datang, biarlah hidup kita kedapatan di hadapan Tuhan. Kita benar di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan, ya. Hal yang ketiga, firman Tuhan katakan, saudara, hal yang ketiga, selalu haus akan firman Tuhan, ya. Bagaimana saudara dan saya dapat hidup kudus di hadapan Tuhan? Biarlah kita selalu haus akan firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan katakan, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuan yang bersih, kelakuan yang kudus, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, ya. Karena itu biarlah hati saudara dan saya memiliki hati yang haus akan Tuhan, ya. Dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 1 dan kedua, dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, ya. Saudara, untuk memperoleh keselamatan maka ada prosesnya, ya, bahwa kita harus bertumbuh, rohani kita harus bertumbuh sampai akhirnya kita berbuah menjadi berkat bagi sesama,
Dan bagaimana caranya? Saudara, biarlah saudara dan saya menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan air susu yang murni dan rohani, ya, yang berbicara tentang firman Tuhan, ya. Tatkala saudara dan saya dilahirkan baru, ya saudara, biarlah saudara dan saya punya hati yang haus lapar akan firman Tuhan, sehingga rohani kita bertumbuh dan akhirnya kita mengalami kedewasaan rohani menjadi berkat bagi sesama, ya. Saudara, lewat hati yang haus akan firman, maka rohani kita bertumbuh dalam kebenaran dan kita akan beroleh keselamatan, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya, sehingga hidup kita diubahkan dari hari ke hari sampai akhirnya kita kedapatan Tuhan, tidak bercacat celah dan kerut di hadapan Tuhan. Hari kedatangannya kita kudus, hidup kudus dalam seluruh hidup saudara dan saya. Kita akan nyanyikan saudara pujian ini supaya kita boleh mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan, hidup kudus berkenan di hadapan Dia. Yesus Tuhan penebusku, Yesus Tuhan penyelamatku, Kau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Kini ku menantikan-Mu datang kedua kalinya untuk mengangkat umat yang kudus, untuk tinggal bersama-Mu dalam kerajaan-Mu, hidup bahagia selamanya. Kini ku menantikan-Mu datang kedua kalinya untuk mengangkat umat yang kudus, untuk tinggal bersama-Mu dalam kerajaan-Mu, hidup bahagia selamanya, hidup bahagia selamanya, hidup bahagia selamanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup di dalam seluruh kehidupan kami, hidup kudus di dalam seluruh hidup kami. Biarlah kami boleh terus memperbaiki hidup kami, dan biar Tuhan firman-Mu menegur, mengajar kami, Tuhan memperbaiki kelakuan kami, menuntun kami dalam kebenaran-Mu, sehingga setiap hari ada perubahan hidup yang kami boleh rasakan dalam hidup kami, dan semakin hari kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, biar hati kami benar, Tuhan, perkataan kami benar, perbuatan kami benar di hadapan Tuhan, demikian juga perasaan kami benar di hadapan-Mu. Kalau ada dosa baik dalam perkataan kami, dalam pikiran kami, dalam perbuatan kami, tingkah laku kami, Tuhan ampuni dosa-dosa kami, ya Tuhan. Kuduskan kami dan kuasa darah-Mu, kuasa firman dan roh-Mu, Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu untuk mengajar kami untuk mentaati kebenaran, hidup dalam kebenaran firman-Mu, agar hidup kami dapat menjadi kudus di hadapan Tuhan. Kau mengajar kami untuk berfokus pada hal yang bersifat kekal dan bukan hal yang bersifat fana di dunia. Karena Tuhan, apa gunanya kami memiliki semua dunia namun kami kehilangan nyawa kami. Biarlah keselamatan itu, ya Tuhan,
yang menjadi fokus utama dalam hidup kami, sehingga kami menjaga hidup kami tetap benar dan kudus di hadapan Tuhan. Demikian juga Tuhan mengajar kami ya Tuhan, untuk kami memiliki hati yang haus lapar akan Engkau ya Tuhan, sehingga hidup kami dikuasai oleh firman Tuhan. Baik hati, pikiran, perasaan kami, Tuhan, tingkah laku dan perbuatan kami dikuasai oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kalau ada di antara kami anak-anak-Mu yang masih hidup dalam dosa, Tuhan, dan saat ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan jamah mereka ya Tuhan, biar kami boleh merendahkan diri dan bertobat meninggalkan perbuatan kami yang jahat. Dahulu kami hidup menurut hawa nafsu kami, pada waktu kebodohan kami, pikiran dan hati kami dibutakan ya Tuhan, sehingga kami menuai apa yang kami tabur. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Dan saat ini Tuhan, Kau ubah hati dan pikiran kami, ubah kehidupan kami, supaya kami dilahirkan baru. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kuasa firman dan Roh-Mu yang mengubahkan hidup kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk mencukupi segala kebutuhan kami ya Tuhan. Biar anugerah belas kasihan Tuhan turun atas kami. Kalau ada dosa dalam diri kami Tuhan ampuni. Yang mengalami pergumulan dalam masalah pekerjaan Tuhan, buka jalan dalam pekerjaan kami. Yang mengalami pergumulan dalam masalah rumah tangga, pulihkan rumah tangga kami. Dan biarlah dimulai daripada kami ya Tuhan, kami boleh bertobat, kami boleh berubah ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat perubahan itu boleh terjadi dalam seluruh keluarga kami, dan itu dimulai dari kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Ini menjadi doa kami di hadapan-Mu. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa negara kami, supaya tetap terjaga dalam keadaan aman dan tentram ya Tuhan, dijauhkan dari sara Tuhan, perpecahan ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Demikian juga kami berdoa buat pemimpin yang diterapkan Tuhan untuk tahun depan ya Tuhan, kami memberi presiden wakil presiden yang utama ya Tuhan. Kiranya biar pemimpin yang akan memimpin bangsa kami ke depan adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mohonkan doa kami dan kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Kalau saudara berkati melalui sebuah doa pagi ini, share pada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.